Trader, sebelumnya, seperti biasa sebelum saya memulai analisa secara teknikal, saya akan membawakan sedikit tema. Dan tema ini lebih banyak ke fundamental. Tema hari ini saya akan angkat tentang pertemuan FOMC. Apakah dolar akan mengalami penguatan? Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa, karena kalau kita lihat trader pada hari ini, ya, kalau kita lihat pada hari ini trader, hari ini tepat pada pukul, ya, 1:00, 1 sampai 1:35, ya, dini hari, trader bisa lihat bahwa akan terjadi FOMC, pernyataan FOMC yang dikeluarkan oleh The Fed, ya, konferensi pers 01 dini hari, ya. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena pernyataan hasil pertemuan FOMC ini memberikan gambaran terhadap perekonomian Amerika yang sedang terjadi, sehingga dari hasil ini bisa memberi sebagai acuan terhadap pergerakan pasar ke depan, ya. Ini yang harus kita pahami semuanya. Dan kalau saya melihat, saya membaca, dan saya mencoba menggali informasi yang sedang terjadi, kita bisa lihat bahwa pernyataan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi pada hari ini, pertemuan FOMC bisa sampai 100 BP, basic point, walaupun ada yang menyatakan bahwa 75 BP adalah nilai yang sangat bisa digunakan, ya, nilai yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Akan tetapi trader, banyak juga yang bilang bahwa 100 BP adalah nilai yang sangat masuk real. Kenapa? Karena dengan kenaikan suku bunga tersebut, dia akan menekan tingkat inflasi yang terjadi terutama di Amerika. Tingkat inflasi yang terjadi, mau tidak mau, The Fed harus menaikkan tingkat suku bunganya. Setelah kemarin Bank of Europe, ya, menaikkan tingkat suku bunganya menjadi 50, ya. Saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak tertutup kemungkinan The Fed akan menaikkan sampai 100, ya. Saya mengutip sebuah pernyataan dari Morgan Stanley. Morgan Stanley bilangnya bahwa ekonom di Morgan Stanley Research menawarkan pandangan mereka tentang dolar menjelang pengumuman kebijakan FOMC pada hari Rabu nanti, hari Rabu Amerika, ya. Menurut mereka bahwa riset ekonomi memperkirakan FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar 75,13, ya, basic point, ya, 75-an, ya, seperti kayak gitu. Namun dengan setara dengan kurangnya 6 kenaikannya itu 25 BP, ya, mereka menyatakan bahwa resiko pasar bergerak untuk memberi harga lebih banyak pengetatan The Fed selama kuartal mendatang. Nah, ini dia. Ini kita harus lihat dulu. Kita harus lihat bahwa The Fed dapat membingkai kenaikan Juli yang relatif hawkish, sehingga bisa melunakkan harga aset yang berisiko dan meningkatkan nilai USD secara luas. Oke, dari sini trader, kita masuk ke pasar, ya, kita masuk ke platform. Nah, kita masuk ke platform trader. Apabila ini terjadi, ya, sekarang sangat wajar bahwa menjelang pengumuman FOMC, pasar benar-benar menunggu, ya. Pasar menunggu setelah misalnya dolar kemarin dia kenaikan yang sangat luar biasa, ya. Hari ini dia agak sedikit stagnan. Dia agak sedikit koreksi, ya. Tapi kalau saya melihat pergerakan di sini trader, kemungkinan besar bahwa indeks dolar ini masih bisa naik lagi. Saya bisa menilai bahwa pergerakan dari indeks dolar ini masih bisa naik lagi. Kalau kita lihat di tendensi selama 1 minggu, dia lebih banyak ke bullish, ya. Walaupun kalau kita lihat kemarin ada penurunan yang kenaikan yang sangat luar biasa setelah beberapa hari Senin, hari Selasa kemarin dia mengalami penurunan, ya, pelemahan. Kemarin mengalami penguatan. Hari ini adalah koreksi. Nah, kalau kita lihat, ya, berdasarkan secara teknikal, dia akan menembus di moving average ini trader, ya, 200 ini, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, moving average-nya. Kalau menurut analisa saya trader, moving average 20. Dia akan berusaha dan tidak tertutup kemungkinan, ya, dia akan naik lagi ke atas trader. Nah, apabila nanti BP
Kenaikannya minimal 75 aja. Kalau 75 masih sama seperti yang kemarin. Nah, artinya The Fed masih melihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Tapi apabila dinaikin 100, otomatis hawkish yang terjadi ya. Hawkish otomatis ya. Kalau hawkish yang terjadi artinya mata uang lainnya ini akan tertekan, trader. Dia akan kembali lagi tertekan. Nah, makanya kenapa kalau di Euro USD trader saya udah pasang channel di sini. Saya udah pasang channel di sini karena saya udah bisa melihat bahwa pergerakannya trader udah ketahuan. Naik turun, naik turun, naik sedikit, ada kemungkinan dia akan turun lagi trader. Dan kalau dia turun, kemungkinan besar dia bisa turun sampai di 0,99 atau 0,98. Ya, dia bisa sampai di sini trader. 98. Itu analisa saya. Bagaimanakah mata uang lainnya, aset lainnya seperti gold? Gold pun juga tidak tertutup kemungkinan dia akan ya bisa tertekan lagi. Bisa tertekan lagi karena kalau kita lihat tendensi selama ini ya, kita lihat ya tendensinya kemungkinan besar bearish masih sangat menguat ya. Kemarin memang dia sempat naik sampai level tertingginya itu di seputaran sempat menyentuh 1700 ya, 36. Tapi ya, trader sempat menurun dan hari ini dia udah berada sekitar 1719 ya. Kalau kita melihat di sini ya, kita akan melihat bahwa dengan kenaikan dari mata uang ini ya, tendensi selama 1 minggu pun juga tendensinya masih tetap mengalami pelemahan ya. Nah, dengan adanya seperti kayak gini, apabila nanti FOMC dikeluarkan ya, saya bisa memberikan sedikit masukan atau sedikit prediksi bahwa penguatan dolar Amerika akan memberikan tekanan terhadap aset-aset lainnya. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Itu pun juga kalau trader lihat ya. Informasi-informasi yang dikeluarkan ya. Misalnya, bahwa IMF pun juga telah memperingatkan ekonomi dunia akan segera berada di puncak resesi. Ya. Pengetatan moneter, kekurangan energi, invasi Rusia ke Ukraina, sektor properti di China, pembatasan COVID ya, merupakan hambatan terhadap rebound ekonomi global yang terjadi. Oleh karena itu, kalau statement yang dikeluarkan oleh IMF artinya ya, resesi akan berada di puncak dan pengetatan masih tetap akan dilakukan oleh Fed, artinya tidak tertutup kemungkinan aset-aset lain akan mengalami penurunan. Oleh karena itu trader, kita tetap akan melihat sampai di pergerakan yang akan terjadi pada hari ini. FOMC akan dikeluarkan pada hari ini dan kita akan melihat pergerakannya seperti kayak gimana. Itu yang harus kita perhatikan. Trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada hari ini.